Teman-teman, oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengenangani motor Supra X125 karburator dengan masalah kurang bertenaga ya teman-teman. Jika dibuat balap, tidak, kata pemiliknya, nggak bisa jengat-jengat lah bilangnya. Saya akan mencoba memperbaiki motor ini itu dengan melakukan penggantian kanvas koplingnya seperti ini. Ini bukan yang ori ya teman-teman, ini KW yang lama. Dan untuk kopling kanvas kopling gandanya masih baru ya teman-teman, katakan sudah diganti, masih baru. Saya juga akan menyeting bagian kanvas kopling ini juga saya buat. Dan untuk selanjutnya saya akan memasang bagian kanvas koplingnya teman-teman. Ini yang baru, sudah saya beri oli baru ya teman-teman. Untuk langkah selanjutnya, jika teman-teman mohon dukung dan pada channel saya dengan like, subscribe, dan komennya ya teman-teman. Oke, saya akan men-setting ini kopling gandanya yang baru. Saya akan men-setting bagian ini. Saya akan melubangi bagian ini ya teman-teman, untuk menambah gaya cengkraman pada kanvas kopling. Oke, kita akan lubang beberapa lubang, sekitar 6 lubang. Saya akan melubanginya dengan menggunakan mata bor 3 mili ya teman-teman. Baru yang sini lempang, sekitar 6 lubang akan saya lubangi. Oke, udah saya lubangi semua. Ini seperti ini lubanginya pada sela bagian tiang ini ya teman-teman. Tiang ini udah posisi tengah dan seterusnya seperti itu. Saya akan bersihkan. Oke, setelah saya bersihkan seperti tampilannya teman-teman, seperti ini. Langsung kita pasang ke bagian rumah koplingnya seperti ini. Jangan lupa memasang ring ini ya teman-teman. Pasang. Ini berfungsi untuk menambah gaya cengkram oli yang masuk ke dalam lubang ini ke bagian kanvas koplingnya, akan menambah daya cengkram pada kanvas koplingnya teman-teman. Pasang. Baru untuk pemasangan kanvas kopling ini ada sedikit ini rata ya teman-teman. Ini pipi, yang pipi kita letakkan seperti ini. Untuk bagian plat koplingnya ini yang pipi, ini yang rata, kita yang rata bagian atas ya teman-teman. Ada juga pemasangan kanvas kopling pada Repo FI, ada di kolom deskripsi saya, bisa juga ditonton. Kita lakukan bersama ya teman-teman. Ini yang pipi dan ini yang bagian yang rata, bagian plat ini. Yang pipi kita letakkan bagian atas. Untuk plat koplingnya, kanvas koplingnya yang rata itu bagian atas ya teman. Untuk yang kanvas koplingnya yang pipi bagian atas. Ini
selanjutnya. Baru bagian gigi bagian dalam, bagian kampas koplingnya kita ratakan seperti ini. Plat gigi pada plat kampas koplingnya ini. Dan untuk penutupnya saya juga memberi lubang pada bagian ini agar oli yang masuk ke lubang ini dapat mencekram sempurna pada kanvas koplingnya. Dan lubang sini saya beri lubang juga ya teman-teman. Satu lubang saya kelang 2 titik, saya beri lubang. Selanjutnya kelang 2 titik, saya beri lubang dengan cara melubangi dengan zigzag ya teman, secara zigzag, tidak rata. Ini berfungsi, lubang ini berfungsi agar pada saat motor berputar, mesin berputar, lubang ini dapat mensuplai oli masuk ke bagian kanvas kopling bagian dalam. Bagian dalam oli yang masuk bagian ke lubang ini teman-teman, ada lubang. Nah ini ada lubang, inilah masuk ke bagian sini ya teman-teman, ke ruang penutup kanvas koplingnya ini, dan dapat melontarkan pada saat mesin berputar, dapat melontarkan ini untuk kopling ganda itu, ada sebelah sini, dapat melontarkan oli yang masuk ke bagian sini, dapat melontarkan oli masuk ke bagian kanvas koplingnya teman-teman. Jika maka pada saat mesin berputar, kanvas kopling bagian dalam ini tidak kering ya teman, agar tidak mudah aus pada kanvas koplingnya. Itu berfungsi saya beri lubang pada bagian penutup. Ini adalah untuk mensuplai oli ke bagian kanvas koplingnya supaya tidak mudah aus dan terlalu kanvas koplingnya akan selalu tersuplai oleh oli. Langsung kita pasang. Untuk pemasangan penutupnya ini itu ada kode 18 penerangan. Ini 18 teman-teman, ini 18 sini. Ada kode 18 dan ini KPH nya, ada tulisan KPH yang 18 ini kita luruskan di tulisan KPH ini teman-teman, seperti ini, agar pada saat pemasangan pada penutupnya ini bisa rapat ya teman-teman, bisa rapat, tidak ini. Nah, seperti ini teman-teman. Usahakan pada saat pemasangan kanvas kopling terlebih dahulu diberi oli. Tadi udah saya beri oli, makanya saya langsung pasang agar pada saat putaran waktu penggantian kanvas kopling, waktu menghidupkan kopling tidak mudah aus ya teman, karena sudah dibasahi oli terlebih dahulu. Untuk pemasangan tir pada kopling bisa juga teman-teman langsung pasang seperti ini ya, seperti ini, langsung pasang seperti ini, kita susun. Ini baru kita langsung pasang seperti ini ya teman-teman. Nah, pasang
Oke teman-teman, udah saya pasang seperti ini bos, hasilnya teman-teman padat. Tapi kalau teman-teman masang per koplingnya di luar, usahakan teman-teman punya alat seperti ini ya teman-teman, agar mudah untuk mengencangkan mur pada pengikat pada rumah koplingnya. Alat seperti ini, kalau tidak mempunyai alat terpaksa teman-teman harus pasangnya ke bagian mesin, baru teman-teman bisa pasang per bagian rumah koplingnya ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini ada ini loncengnya pada rantang kopling gandanya, bagian kopling gandanya. Kita langsung pasang. Untuk pemasangan ini ada bus, kita masukkan ke bagian, usahakan diberi oli dulu ya teman-teman, beri oli seperti ini. Kita pasang, baru kita masukkan bagian mesinnya. Seperti ini pemasangannya, jelas. Ini ada tanda ya teman-teman, ada tandanya nok pada gigi ini kemari. Nah ini teman-teman, beri penerangan. Ini adalah noknya, ini ada spasinya. Kalau yang ini rapat, ini ada spasinya. Ini harus seperti ini ya teman, pada kita masukkan ke bagian, kita hubungkan ke bagian rumah koplingnya, gigi primer, gigi sekundernya. Seperti ini, pasang. Ini gigi primernya seperti itu. Ini tandanya tadi ya teman-teman, kodenya. Ini ada cowakan pada gigi primernya dan gigi sekundernya. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, baru kita pasang mur bagian rumah koplingnya. Beda ya teman-teman, ini untuk yang besar untuk kopling kopling ganda, yang kecil ini untuk bagian rumah koplingnya. Nandur tuh ibu batong blok kan manis. Aku sih kok batong blok kan oke le, tak jemputke ngono. Oh, Bud. Manisnya kurang. Bud. Baru kita kencangkan ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini. Batong blok nan Seperti ini, tinggal saya kencangkan. Saya juga akan men-setting bagian kanvas kopling gandanya teman-teman dengan menggunakan bor juga. Ini saya akan melubangi secara zigzag pada kanvas kopling gandanya. Saya skip ya teman. Oke, tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini saya bersihkan.
Oke, seperti ini tampilannya teman-teman. Seperti ini. Ini juga berfungsi jika oli berada dalam permukaan kanvas kopling gandanya, akan menambah daya cengkram pada kopling gandanya. Kita pasang. Oke, kita pasang ya teman-teman pada kanvas kopling gandanya. Sebelum pemasangan harus diberi oli dulu ya teman-teman. Ini kita pasang. Oke, saya akan melakukan pemasangan dan pengencangan pada bagian baut-bautnya. Ikuti videonya, saya akan menunjukkan hasilnya gimana pada setting pada motor Supra X125 ini, apakah bisa jengat-jengat atau tidak. Oke, saya skip, nanti selesai baru saya tunjukkan gimana hasilnya.